Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Safitri. Hai, saya Visi Kumai Rohmadani. Saya Nianu Fitri. Nama saya Alfi Aladallah. Pembahasan pertama mengenai hakikat dan pentingnya perencanaan akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat perencanaan terlebih dahulu. Jadi, pada hakikatnya, perencanaan adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi di masa depan sesuai dengan yang kita kehendaki, beserta langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan atau kehendak kita tersebut dapat terwujud. Mengenai masa depan, terdapat dua pilihan alternatif yang dapat kita pilih. Yang pertama itu ada pemilihan saat ini terhadap masa depan yang kita kehendaki. Jadi di sini maksudnya kita melakukan perencanaan sejak awal agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, kita tidak melakukan pemilihan apapun atas masa depan dan membiarkan semuanya terjadi secara kebetulan. Jadi maksudnya di sini dari awal kita tidak memiliki perencanaan apapun terhadap masa depan, sehingga hasil yang nanti akan didapatkan itu kita tidak tahu hasilnya seperti apa, apakah hasilnya itu baik atau buruk atau seperti apa. Itulah konsekuensi kalau sesuatu tidak direncanakan dengan baik. Dalam konteks organisasi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penetapan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara terbaik untuk mewujudkan atau mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan keinginan kita. Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti. Yang pertama itu proses. Proses adalah setiap kegiatan yang dilakukan atau yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang kedua itu penetapan tujuan dan sasaran, yaitu ke arah mana organisasi itu akan dibawa atau dituju. Yang ketiga itu pemilihan tindakan. Jadi di sini kita memilih tindakan-tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut. Yang keempat yaitu mengkaji cara terbaik. Maksudnya kita memilih atau meminimalisir tindakan-tindakan yang sebelumnya sudah kita pilih agar menjadi lebih efektif sehingga kita tidak membuang-buang waktu dalam melakukan atau dalam mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima yaitu tujuan. Tujuan di sini menyangkut hasil akhir yang kita dapatkan sesuai atau tidaknya dengan keinginan kita di awal perencanaan. Selanjutnya kita membahas mengenai pentingnya perencanaan. Kenapa sih perencanaan itu penting? Perencanaan itu sangatlah penting, apalagi menyangkut sebuah organisasi. Jika tidak ada perencanaan, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk masa depan organisasi tersebut. Apa yang kita lakukan menjadi tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak ada kepastian mengenai hasil akhir dari organisasi tersebut, atau bisa dibilang tidak ada masa depan dari organisasi itu karena tidak adanya perencanaan yang baik sebelumnya. Perencanaan juga memiliki beberapa fungsi atau tujuan. Yang pertama itu untuk mengkoordinasikan usaha. Di sini maksudnya agar tujuan dan kepentingan anggota organisasi tersebut tidak keluar dari tujuan organisasi itu sendiri. Jadi makanya dengan adanya perencanaan, semua bisa terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, untuk mengantisipasi perubahan. Perubahan-perubahan potensial yang akan terjadi dapat diantisipasi secepat mungkin. Yang ketiga, untuk pengembangan manajer. Manajer di sini harus bertindak secara proaktif dan membuat hal-hal terjadi. Dan dapat membantu juga manajer
produktif dalam bekerja. Yang keempat, untuk pengembangan standar kerja. Dari keberhasilan-keberhasilan di masa lalu, itu dapat menjadi standar kerja organisasi di masa depan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Udah jelas dong, dengan adanya perencanaan sudah pasti semuanya akan menjadi pasti. Tidak ada yang namanya ketidakpastian karena sudah direncanakan sebelumnya, jadi kita sudah tahu harus bertindak seperti apa, harus melakukan apa, dan hasil akhir yang akan didapatkan nanti seperti apa. Nah, teman-teman, sekian dulu dari saya. Materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan dengan jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan dengan jangka waktunya 1 tahun atau kurang. Yang kedua, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis plan, merupakan suatu rencana jangka panjang. Dalam rencana strategis dapat dipandang sebagai rencana secara umum, tujuan umum organisasi. Perencanaan operasional plan, dapat diartikan sebagai pendefinisian tentang apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis. Yang ketiga, perencanaan sekali pakai single use plan. Perencanaan sekali pakai merupakan rencana yang digunakan sekali saja yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khas dan sebagai jawaban untuk keputusan yang tidak terprogram. Adapun jenis-jenis perencanaan sekali pakai meliputi anggaran, proyek, dan program. Yang keempat, perencanaan tetap. Perencanaan tetap merupakan perencanaan yang digunakan untuk kegiatan yang terjadi secara berulang atau secara terus-menerus. Perencanaan tetap tertuang dalam bentuk kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 4 hal yang menjamin perencanaan akan menjadi efektif. Antara lain, 1. Proses perencanaan yang didesain dengan baik, yang berarti mempunyai kejelasan, dapat diukur penyesuaiannya, bersifat fleksibel, serta bisa disesuaikan guna merespon kondisi perencanaan yang kemungkinan berubah. 2. Mendapat dukungan dari manajemen puncak, di mana berupa perhatian yang jelas dan berkelanjutan. 3. Perencanaan yang berfokus pada implementasi. Sebuah rencana hanya akan efektif apabila implementasinya membantu mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, setiap rencana harus memberikan hasil akhir berupa tindakan yang berdasar pada sasaran-sasaran yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan, terkandung aktivitas tertentu yang saling terkait untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Louis A. Allen, perencanaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu mendatang. Proses penyusunan rencana. 1. Merumuskan misi dan tujuan. 2. Processing. Yang ketiga, yaitu faktor pendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, yaitu faktor penghambat tercapainya tujuan, yang mana keduanya ada pihak internal dan eksternal. Saya akan menjelaskan materi poin 4, yaitu pendekatan dalam perencanaan. Pendekatan perencanaan adalah sudut pandang atau persepsi organisasi dalam penyusunan rencana.
Pendekatan ini bertujuan untuk menyerap data dan informasi yang diperlukan saat menyusun rencana. Secara umum ada 4 model pendekatan perencanaan, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, bottom-up approach atau pendekatan bawah ke atas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyerap data dan informasi dari struktur paling bawah organisasi, kemudian dirumuskan oleh pimpinan menjadi sebuah rencana utuh. Pendekatan ini menaruh perhatian khusus kepada para anggota organisasi yang lebih banyak mengetahui kondisi kerja di lapangan. Nomor 2, top-down approach atau pendekatan atas ke bawah. Ini adalah kebalikan dari bottom-up approach, yaitu pimpinan organisasi terlebih dahulu merumuskan rencana, kemudian dipaparkan kepada anggota di bawah pimpinannya. Pimpinan organisasi ini bertujuan agar semua anggota yang terlibat dalam organisasi bisa mengikuti rumusan perencanaan yang telah ditetapkan. Nomor 3, interactive approach atau pendekatan interaktif. Kondisi interactive approach ini adalah penyusunan rencana yang dilakukan secara bersamaan oleh pimpinan dan anggota organisasi. Mereka duduk bersama dalam satu forum untuk membahas secara rinci rumusan rencana yang akan ditetapkan. Nomor 4, dual level approach atau pendekatan tingkat ganda. Pendekatan ini maksudnya adalah pimpinan dan anggota menyusun rumusan rencana mereka masing-masing, kemudian disatukan menjadi satu rencana utuh. Pimpinan akan menyusun rencananya sendiri, begitu juga dengan anggotanya. Mereka akan bertemu pada satu forum untuk menyatukan rumusan perencanaan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas mengenai efektivitas perencanaan. Sebuah keberhasilan dalam merealisasikan sebuah sistem perencanaan tidak bisa dicapai dengan mudah. Semakin besar ukuran organisasi, semakin sulit usaha yang harus ditempuh. Dengan meningkatnya ukuran organisasi, tugas perencanaan menjadi sangat kompleks dan memerlukan banyak informasi. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 4 hal yang menjamin perencanaan akan menjadi efektif. Antara lain, 1. Proses perencanaan yang didesain dengan baik, yang berarti mempunyai kejelasan, dapat diukur penyesuaiannya, bersifat fleksibel, serta bisa disesuaikan guna merespon kondisi perencanaan yang kemungkinan berubah. 2. Mendapat dukungan dari manajemen puncak, di mana berupa perhatian yang jelas dan berkelanjutan. 3. Perencanaan yang berfokus pada implementasi. Sebuah rencana hanya akan efektif apabila implementasinya membantu mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, setiap rencana harus memberikan hasil akhir berupa tindakan yang berdasar pada sasaran-sasaran yang diinginkan. 4. Memilih orang-orang yang tepat. Dalam merencanakan sesuatu, ada baiknya mengikutsertakan para manajer dalam bidang fungsional dalam organisasi, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan, serta bisa memberikan masukan dan umpan balik yang bagus untuk proses perencanaan dan implementasi perencanaan.